Apaan tuh? Wah. Ada 2 susu nih. Coba deh minum. Can. Manis. Enak. Satunya yogurt drink. How about the taste? Kok asem ya? Wow. Kok rasanya beda ya sama-sama susu? Kenapa ya? Hi viewers, I'm Sinta Rahmawati, you can call me Sin or Kak Sinta. And welcome to my video Jadi Tahu Biologi episode bioteknologi konvensional masih eksis. So, teman-teman, what do you think about previously seen? Dimana tadi ada seorang kakak bangun tidur dan langsung minum 2 susu. Yang satu adalah tadi susu putih yang mungkin sering kita minum sehari-hari setelah bangun tidur. Dan yang satunya lagi tuh susu yang jarang banget kita minum ya, mungkin setelah bangun tidur, yaitu yogurt. But they are milk. Tapi kenapa mereka punya rasa yang berbeda? Yang yogurt itu rasanya asam, tadi yang susu putih biasa rasanya manis. Nah, in this video we gonna talk about that. Kita akan bicara tentang bioteknologi, especially conventional biology atau biologi konvensional. But before we are starting this video, we pray based on our belief. Hopefully this video have a lot of advantage for us, and pray begin. Amin ya robbal alamin. So, teman-teman, are you benar-benar ready untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Kalau belum, kita mungkin stretching dulu ya, biar kita benar-benar siap dan badan kita, otak kita semua bugar kembali, fresh kembali untuk mengikuti pelajaran in this video ya. Kita cukup stretching head and hand, oke? Yang pertama kita galengkan kepala ke kanan, ke kiri 2 kali aja. 1, 2, 1, 2. Kemudian tangan kita stretching ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke tangan kiri ditarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kanan ditarik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah benar-benar siap ya untuk memulai video kali ini? So let's start the video. Oke, karena teman-teman pasti udah siap, fokus dan konsentrasi untuk belajar, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari konsep dasar bioteknologi. Kata bioteknologi berasal dari 2 kata, yaitu bio atau bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, bioteknologi itu merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara konvensional atau secara klasik ya, bioteknologi itu diartikan sebagai teknologi yang menggunakan atau memanfaatkan organisme dan bagian-bagian organisme untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa dalam skala industri untuk kepentingan manusia. Sementara itu teman-teman perlu diketahui, dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bioteknologi itu diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip manipulasi organisme terhadap sistem dan juga proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme agar barang dan jasa yang dihasilkan dari proses bioteknologi itu lebih meningkat dalam rangka kepentingan manusia. Kemudian jenis-jenis bioteknologi itu ada 2 teman-teman yang umum diketahui, yaitu ada bioteknologi konvensional and bioteknologi modern. And in this video, we gonna specially talk about and learn more about conventional biology atau bioteknologi konvensional. So, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk manusia.
Dalam bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Gitu ya, proses genetik alami ya teman-teman. Kemudian mungkin bisa saja terjadi proses manipulasi dalam bioteknologi konvensional. Namun proses manipulasi tersebut hanya sebatas pada media tumbuh atau substrat dan pada kondisi lingkungan yang tidak sampai pada tahap rekayasa genetik. Namun jika ada suatu kasus bioteknologi konvensional yang menggunakan rekayasa genetik, itu proses rekayasa genetik itu masih sangat sederhana dan hasil genetik atau hasil rekayasa genetik itu masih tidak tepat sasaran atau belum spesifik sesuai dengan tujuan manusia. Untuk memahami bioteknologi konvensional lebih jauh lagi, coba deh teman-teman tebak pertanyaan ini. Manakah pernyataan yang benar? Apakah A, pernyataan yogurt yang dibuat di pabrik modern menggunakan mesin-mesin canggih dan steril adalah produk bioteknologi konvensional? Sedangkan pernyataan B, apakah tempe yang dibuat industri rumahan menggunakan alat-alat sederhana adalah bioteknologi konvensional? Manakah pernyataan yang benar? 1, 2, and 3. Time is up. Jawabannya, kalau teman-teman jawab pernyataan A adalah pernyataan yang benar, maka jawaban teman-teman itu benar. Kalau teman-teman jawab B sebagai pernyataan yang benar, maka jawaban teman juga benar. Karena baik pernyataan A dan pernyataan B adalah pernyataan yang benar. Baik yogurt yang dibuat di pabrik yang modern dan dengan mesin-mesin yang canggih, dan juga tempe yang dibuat secara sederhana oleh industri rumahan menggunakan alat-alat sederhana juga merupakan contoh dari produk bioteknologi. Karena gini teman-teman, kita masuk aja langsung ke perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern ya teman-teman. Antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu tidak terpaku pada alat yang digunakan lagi, karena perkembangan teknologi dan peradaban manusia yang semakin pesat dan maju banget. Jadi perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern ini menjadi lebih tipis gitu ya. Karena alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan produk bioteknologi konvensional itu tidak lagi menjadi faktor pembeda mana yang menjadi produk bioteknologi konvensional, mana yang menjadi produk bioteknologi modern. Karena produk bioteknologi konvensional pun dapat dibuat ya di pabrik yang modern dan menggunakan alat-alat canggih gitu. Kemudian aspek perbedaan lain antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern yaitu adalah permulaan dan cara pemanfaatannya. Permulaan bioteknologi konvensional itu sudah ada sejak peradaban manusia. Sedangkan kalau bioteknologi modern, teman-teman, permulaannya itu semenjak ditemukannya struktur dan fungsi DNA maupun RNA. Kemudian cara pemanfaatan merupakan salah satu aspek pembeda antara bioteknologi konvensional juga bioteknologi modern. Cara pemanfaatan bioteknologi konvensional itu menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme, baik itu berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat untuk manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu cara pemanfaatannya menggunakan mikroorganisme maupun makroorganisme yang digunakan yaitu bagian-bagiannya yang meliputi materi genetiknya yaitu DNA maupun RNA-nya untuk meningkatkan kinerja dari organisme yang bermanfaat bagi manusia gitu. Terus apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional itu? Untuk kelebihan bioteknologi konvensional yang pertama itu ada biaya dari bioteknologi konvensional yang murah. Kemudian
Bioteknologi konvensional itu teman-teman perlu diketahui sudah ada sejak awal peradaban manusia dan menjadi salah satu penanda dari kemajuan peradaban manusia, sehingga pengaruh dari bioteknologi konvensional ini sudah dapat diketahui. Terus kalau kekurangannya apa? Kekurangan dari bioteknologi konvensional ini yang pertama adalah hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kemudian jika terjadi ketidaksesuaian genetik, maka tidak dapat diatasi dan diperbaiki, sehingga langkah-langkah yang sudah dilakukan itu menjadi sia-sia belaka. Kemudian proses bioteknologi konvensional itu memerlukan waktu yang lama dan dapat terganggu oleh kendala alam, misalnya iklim dan cuaca yang mempengaruhi suhu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai contoh-contoh produk dari bioteknologi konvensional. Dimulai dari contoh produk yang pertama ini dari bidang pangan ya. Contoh yang pertama di bidang pangan ini, penggunaan prinsip bioteknologi konvensional itu mampu menghasilkan sebuah produk makanan yang namanya yogurt. Kalau tadi teman-teman udah lihat di scene sebelumnya, tadi kakak tadi itu kan minum 2 susu, satu susu putih biasa yang sering kita minum di pagi hari kalau bangun tidur mungkin, atau juga tadi satunya ada lagi adalah yogurt. Dan reaksi kakak tadi setelah minum yogurt kan agak berbeda dari ketika dia minum susu biasa kan. Nah, karena rasa dari yogurt itu asam teman-teman. Karena apa? Yogurt itu merupakan salah satu minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarius. Bakteri ini itu mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Kemudian, efek dari proses fermentasi ini adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental dan berasa asam gitu. Selanjutnya adalah cheese atau keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus yang sama dengan bakteri pada proses fermentasi yogurt. Bakteri ini akan menghasilkan renin, maksudnya itu enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan memisah menjadi bagian yang cair dan menjadi bagian padatan atau dadih. Sehingga terbentuklah yang namanya cheese atau keju. Di masyarakat di dunia, dimanapun itu di seluruh penjuru dunia, cheese itu terkenal sebagai salah satu bahan makanan ya teman-teman, yang bisa dimakan secara langsung atau menjadi bahan campuran dari suatu makanan. Gitu. And then the next example of conventional biotechnology is bread atau roti. Pembuatan roti itu juga menggunakan atau melalui proses fermentasi yang dibantu oleh yeast atau hamir ya. Pemicu pertumbuhan yeast atau hamir itu berasal dari starter gitu ya, atau penambahan ragi dalam proses pembuatannya ditambahkan ke adonan roti. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung sehingga menimbulkan proses fermentasi. Proses fermentasi dari penambahan ragi dalam adonan tepung ini menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. That's why roti itu adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional. And the next is kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi menggunakan jamur Aspergillus menthe, kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap ini melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam. Sehingga kecap itu melalui fermentasi yang dinamakan dengan fermentasi garam. Kecap sangat populer ya teman-teman. Siapa nih yang masih makan kalau nggak sama kecap belum asik gitu. Karena kecap itu sangat populer ya, baik sebagai bumbu ataupun sebagai bumbu atau tambahan rasa pada makanan gitu. And the next is tempe, one of the popular ingredients gitu ya. Dan ada berita juga bahwa tempe ini sedang go internasional karena di Korea itu sudah ada loh tempe kemasan yang dicoba diperkenalkan ke masyarakat Korea gitu. Tempe itu adalah makanan tradisional khas Indonesia teman-teman yang sering dikonsumsi secara baik itu dijadikan sebagai lauk ataupun camilan gitu ya. Proses pembuatan tempe itu menggunakan teknik fermentasi juga teman-teman. Fermentasi ini dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini yang menjadi pemicu pelekatan keping-keping kedelai gitu. Sehingga tempe itu menjadi solid dan
dan kedelai itu menjadi produk yang namanya tempe gitu. Karena tadi tekstur bentuknya baru ya gitu. Dari bentuk asli kedelai menjadi tempe yang keping-kepingannya itu padat bersatu oleh benang-benang hifa dari jamur yang ditumbuhkan pada proses fermentasi. And the next one is tape. Siapa sih yang nggak kenal tape gitu? Tape banyak variannya ya teman-teman. Ada tape singkong, tape ketan gitu ya. Tape adalah salah satu produk bioteknologi konvensional nih ya yang populer di masyarakat dan melalui proses fermentasi alkohol gitu. Dan perlu sekali menambahkan ragi atau starter pada proses pembuatan tape kan, dan proses ini ya langkah ini tidak boleh dilewatkan karena merupakan salah satu langkah krusial pembentukan tape gitu. Mikroorganisme hamir pada proses fermentasi tape itu misalnya ada Saccharomyces, Aspergillus, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Kemudian ada pun reaksi kimia, reaksi fermentasi alkohol yang terjadi pada proses fermentasi tape itu glukosa diubah menjadi etanol atau alkohol dan dihasilkan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah cuka. Nih kalau yang makan bakso nggak pakai cuka nggak asik, siapa nih? Ya cuka merupakan salah satu contoh dari produk bioteknologi konvensional yang berbahan dasar etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka seperti Acetobacter, Gluconobacter. Bakteri ini akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat dan jadilah cuka. Oke, contoh produk bioteknologi konvensional ini selanjutnya datang di bidang pertanian, teman-teman. Yang pertama ada teknik pembastaran. Pembastaran itu apa sih? Pembastaran atau persilangan itu merupakan kawin silang antar dua individu tanaman yang sejenis atau sespesies, tapi berbeda varietas. Misalnya pembastaran itu terjadi pada bibit padi gitu ya, pada tanaman padi gitu. Misal pada varietas X yang memiliki sifat genetik tinggi dan tidak cepat rebah, kemudian dikawinkan dengan varietas padi Y yang memiliki sifat tahan lama namun umurnya pendek. Setelah dihasilkan perkawinan silang, maka akan dihasilkan varietas baru yang memiliki sifat serupa, yaitu tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah namun memiliki umur pendek. Perkawinan silang atau pembastaran ini merupakan teknik pertanian yang murah, sederhana, yang seringkali dilakukan dalam bidang pertanian. Nah, jika kita kembali ke konsep dasar bioteknologi, definisi bioteknologi konvensional tadi dijelaskan ada proses manipulasi dan rekayasa genetik. Nah, namun rekayasa genetik ini pasti sangat sederhana, sebagaimana yang terjadi pada pembastaran. Masih ada faktor atau hasil dari varietas padi yang masih belum unggul 100%, yaitu umur panen yang sangat pendek gitu ya. And the next one is hidroponik atau teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah gitu. Media tanamnya adalah media tanah. Jadi teknik hidroponik ini dapat dilakukan di dalam wadah atau pot yang menggunakan air yang bersifat porus atau bahan yang bersifat porus. Kemudian bidang media tanam lain yang dapat digunakan seperti genting, pasir kali, batu, kerikil spons, sabut kelapa, arang kayu dan lain sebagainya gitu. Intinya teknik hidroponik ini tidak menjadikan tanah sebagai media tanamnya. Yang selanjutnya, contoh produk bioteknologi konvensional datang dari bidang peternakan. Di bidang peternakan misalnya pada domba akon itu merupakan di bidang hasil bidang bioteknologi konvensional di bidang peternakan itu misalnya ini udah ada spesies domba yang dinamakan domba ankon yang memiliki kaki pendek dan bengkok. Kemudian yang mengalami mutasi alami. Juga hasil mutasi alami lainnya itu ada sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Jadi ini salah satu buktinya ya bahwa di bioteknologi konvensional itu meskipun terjadi rekayasa genetik atau manipulasi genetik, namun hasilnya masih sangat sederhana dan belum 100% unggul sebagaimana hasil dari bioteknologi modern. And the next one is bidang kesehatan. Ada juga di bidang kesehatan itu salah satu produknya adalah bioteknologi konvensional. Misalnya itu antibiotik penisilin dan vaksin. Antibiotik penisilin ya yang awal-awal ditemukan itu berasal dari isolasi dari bakteri dan jamur. Kemudian vaksin juga merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat sehingga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan imun manusia. Namun teman-teman, di belakangan ini ada kasus ya kan, setelah ramai-ramainya pandemi COVID-19 itu peneliti berlomba-lomba untuk membuat vaksin dalam waktu yang cepat gitu. Dan bahan yang digunakan oleh
para peneliti atau ilmuwan kesehatan itu merupakan materi genetik dari si virus COVID-19. Dan hasilnya adalah vaksin yang ada Moderna, Sinovac, Pfizer, dan yang lainnya gitu ya. Dan itu adalah berbahan dasar materi genetik dari si virusnya. Sehingga kalau dikatakan vaksin COVID-19 itu bioteknologi konvensional ya, tidak gitu jawabannya. Karena bahan dasar dari yang digunakan pembuatan vaksin itu adalah materi genetik dari si virus gitu, dan ada rekayasa genetik di sana, dan hasilnya pun kompleks gitu ya, sempurna, dapat digunakan dalam waktu yang singkat gitu setelah pembuatannya gitu. Karena pada zaman dulu peneliti itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun gitu, ada yang 5 tahun, 10 tahun untuk menghasilkan suatu vaksin baru terhadap penyakit baru gitu teman-teman. Jadi perkembangan kemajuan teknologi juga ilmu pengetahuan itu sangat mempengaruhi hasil bioteknologi dan pengkategorian bioteknologi konvensional maupun modern di bidang kesehatan. Kemudian bidang industri. Di bidang industri ini ada misalnya teknik yang namanya bioremediasi. Suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang bahaya atau kadar bahayanya ini diturunkan. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu misalnya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan secara langsung bakteri tersebut ke dalam limbah pabrik yang tercemar agar si bakteri ini dapat melakukan perannya memakan zat-zat berbahaya yang ada di limbah tercemar. Namun teknik ini manusia tidak dapat menggunakan teknik ini atau menggantungkan 100% limbah yang tercemar itu menjadi tidak berbahaya. Namun teknik ini sekali lagi perlu dicatat hanya menurunkan kadar bahaya dari limbah yang tercemar, sehingga pastinya limbah yang tercemar itu masih memiliki kadar bahaya yang mengancam kesehatan atau keselamatan nyawa dari manusia. Dampak dari prinsip bioteknologi konvensional, setidaknya ada 2 dampak dari bioteknologi konvensional ini, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu terlihat pada bidang pangan, karena menggunakan prinsip bioteknologi konvensional dapat meningkatkan kandungan gizi berbagai produk makanan dan minuman dan membantu agrobisnis sebagai usaha memproduksi bahan baku. Kemudian dampak negatifnya terlihat pada bidang pertanian, yaitu dapat menghilangkan sifat original tanaman karena terlalu banyak variasi tanaman akibat dari terlalu seringnya perkawinan silang pada tanaman. So teman-teman, aku udah bagiin link tugas, mohon dikerjakan ya, nanti hasilnya dikirim ke grup WA. Oke teman-teman, demikianlah rangkuman materi mengenai bioteknologi konvensional. Gimana, seru nggak kita belajar pada video ini? Seru dong pastinya. Oke, masih ingat tadi kita belajar apa? Kita bahas apa aja? Ya betul, dimulai tadi kita bahas konsep dasar bioteknologi. Kemudian kita juga menyinggung sedikit ya jenis bioteknologi. Tadi ada jenis bioteknologi ada 2, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern gitu. Meskipun kita di video ini tidak membahas bioteknologi modern, tapi kita membahas perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Dan tentunya kita belajar juga tentang pengertian lebih jauh mengenai bioteknologi konvensional. Dan untuk mengenali apa saja produk-produk bioteknologi konvensional di sekitar kita, tadi kita juga udah belajar contoh-contoh bioteknologi konvensional. Terus kita juga menganalisis dampaknya tadi ya, menganalisis dampak positif dan negatif dari bioteknologi konvensional. Betul sekali. Great job for us. Okay, I think that's enough for my video, and I send warm regard for all of you guys wherever you are, and please stay positive, stay healthy ya, untuk kita belajar dan menambah pengetahuan kita gitu ya. And see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. See you. Dadah.